Tes. Tes. Ini Bang Krisostom bantu nggak? Apa? Di, Iya? Bang Krisostom. Raca, nggak usah. Oke, siap. Kita mulai admit ya. Oke, all. Assalamualaikum Mbak Putri. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Jam berapa kita akan mulai? Mungkin 10 menit lagi ya, Pak. Tunggu Baik, teman-teman. kita tunggu nanti ya. Oke, Ya, ya. siap, siap.
Halo Pak Budi. Halo Pak. Ya, Mbak Putri ya. Bisa dimulai? Sudah separuh Pak, 40. Nggih, bisa Oke, dimulai kita untuk mulai menunggu ya. teman-teman 90 yang menit ini ya. Nggih, nggih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara kursus kompetensi. Ini pertemuan keempat yang harus saya lakukan dari 5 pertemuan yang direncanakan gitu ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa kalau dari pertemuan, memang ini pertemuan keempat, tapi dari tatap maya ini pertemuan yang kedua. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan materi kepada saudara terkait dengan tata cara pendaftaran merek dan strategi permohonan pendaftaran merek gitu ya. Bisa di-share screen? Oh, bisa. Oke. Ini materi saya mungkin di LMS belum ada, nanti Mbak Putri akan mengirimkan setelah materi kita selesai, dan saudara sekarang fokus saja dengan penyampaian materi yang saya lakukan di sini gitu ya. Jadi ada 2 materi hari ini yang akan disampaikan. Yang pertama terkait tata cara permohonan pendaftaran merek, dan yang kedua adalah strategi permohonan pendaftaran merek. Ya. Suaranya bisa didengar, Mbak Putri? Bisa Pak. Oke. Kita mulai dari tata cara permohonan pendaftaran merek ya. Mungkin saya mengingatkan kembali tentang sedikit materi karena dulu pernah saya singgung juga, yaitu tentang permohonan pendaftaran merek ya. Jadi permohonan pendaftaran merek itu di Indonesia sebenarnya ada 2, ada permohonan pendaftaran merek secara elektronik dan ada permohonan pendaftaran merek secara manual gitu ya atau konvensional. Nah, saya abaikan karena apa? Karena hari ini DJKI sepenuhnya sudah menerima permohonan pendaftaran merek secara elektronik. Nah, permohonan pendaftaran merek secara elektronik ini ada 2 cara, yaitu dengan permohonan pribadi, ya, dilakukan secara elektronik, artinya si pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek sendiri, gitu ya, secara elektronik. Dan yang kedua, bisa melalui kuasa hukum, ya, atau kepada lembaga yang diberi kewenangan secara elektronik juga melakukan permohonan pendaftaran merek. Dalam konteks ini adalah melalui konsultan haki, kantor wilayah hukum dan HAM atau sentra-sentra KI yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Nah, untuk permohonan pendaftaran merek ini, saudara, dasar hukumnya saudara bisa pelajari, dan saya memang berharap saudara mempelajari dan mengkajinya, yaitu di Permenkumham, ya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016, yaitu tentang pendaftaran merek. Jadi ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 ya, mengenai khusus pendaftaran merek. Jadi saudara kalau mau melakukan pendaftaran merek tidak cukup hanya membaca Undang-Undang 20 tahun 2016 saja, tetapi saudara juga harus mempelajari Permenkumham Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Nah, nanti dalam kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa ketentuan yang tertuang di dalam Permenkumham Republik Indonesia 67 tahun 2016. Namun harus saya sampaikan materi yang saya berikan tidak semua, nanti saudara silakan mendalaminya sendiri ya dengan membaca secara khusus mengenai Permenkumham
Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek ini. Nah, ini prosedur permohonan pendaftaran merek di DJKI yang dulu juga sudah saya sampaikan, ya, diawali dengan permohonan secara elektronik, ada pemeriksaan formalitas. Kalau tidak lengkap nanti diminta dilengkapi, ya, dan kalau dilengkapi dilanjutkan dengan pengumuman. Sebaliknya kalau permohonan itu langsung lengkap, langsung diajukan pengumuman. Kemudian kalau tidak lengkap dianggap ditarik kembali. Nah, pengumuman pun kalau ada keberatan nanti disampaikan kepada pemohon tentang keberatannya untuk diberikan sanggahan, ya. Sanggahannya diberikan nanti bisa dilakukan pemeriksaan substantif selama 150 hari. Ini proses kalau ada keberatan kemudian ditanggapi keberatannya dengan sanggahan. Tapi kalau tidak ada keberatan, langsung dilakukan pemeriksaan substantif, ya, 150 hari. Nah, demikian juga setelah pemeriksaan substantif, kalau disetujui langsung didaftar. Kalau di pemeriksaan substantif tidak disetujui, maka biasanya ada penolakan, ya. Nah, ini usulan penolakan ini nanti diberikan selama 30 hari untuk diberikan tanggapan. Ya, kalau tanggapannya disetujui dari usulan penolakan itu didaftar. Tapi kalau tanggapannya ditolak, maka bisa banding ke komisi banding merek, ya, selama 90 hari ini waktunya. Kalau dari komisi banding merek disetujui, didaftar. Tapi kalau dari komisi banding mereknya itu justru ditolak, maka diajukan gugatan ke pengadilan, dan putusan pengadilan nanti merek bisa didaftar kalau dimenangkan. Kalau ditolak juga di pengadilan, selesai prosesnya, gitu ya, atau penolakan tetap. Nah, ini prosedur ini harus diketahui, dipahami oleh Anda semua yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Nah, saudara sekalian, sekali lagi untuk pendaftaran merek itu dasar hukumnya selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga diatur di dalam Permen Kumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Nah, beberapa aspek di situ di Permen Kumham Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 dijelaskan beberapa aturan, dan beberapa aturan ini sebenarnya mencoba mengutip kembali aturan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Semisal ini berkaitan dengan penolakan permohonan pendaftaran merek, ya. Di Permen Kumham nomor 67 2016 ditegaskan kembali, yang ini juga ada di Undang-Undang 20 tahun 2016, bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar. Jadi saudara sebagai orang yang akan melakukan pengurusan permohonan pendaftaran merek harus memahami merek-merek apa yang tidak dapat didaftar. Pertama, ini bertentangan dengan ideologi negara, ya, Pancasila. Kemudian peraturan perundang-undangan ini juga bisa merek yang diajukan bisa tidak didaftar. Kemudian moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Yaitu satu poin. Merek-merek yang memenuhi syarat bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, ini sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang 13 2016 maupun di Undang-Undang 20 tahun 2016 dan Permen Kumham nomor 67 2016 bahwa itu adalah merek yang tidak dapat didaftar. Nah, semestinya kalau saudara tahu ini merek-merek yang seperti ini tidak bisa didaftar, ya jangan dipaksakan untuk diajukan pendaftaran. Meskipun dalam prakteknya sering kita menemukan orang tetap berspekulasi mendaftarkan merek-merek yang nyata-nyata merek itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya. Ya, itu jadi spekulasi di situ, ya. Tapi pada akhirnya kalau pemeriksanya cermat biasanya tetap tidak dapat didaftar. Kemudian sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi ini menyebutkan barang atau jasanya saja yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa. Makanya merek tidak boleh menyebut nama barangnya atau nama jasanya, ya.
yang diajukan permohonan ini pasti akan ditolak dan itu tidak dapat didaftar sebenarnya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran gitu ya, macam, tujuan ya. Ya, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai merek yang didaftar gitu ya. Makanya ini masuk kategori merek yang tidak dapat didaftar. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat. Ini juga merek tidak dapat didaftar, kemudian tidak memiliki daya pembeda, kemudian nama umum atau lambang milik umum. Ini juga tidak dapat didaftar. Jadi saudara harus sudah paham ini, kriteria merek yang tidak dapat didaftar. Sehingga nanti kalau saudara menemukan merek seperti ini, akan diajukan permohonan pendaftaran, maka saudara sudah bisa mengambil sikap untuk tidak memaksakan merek-merek dengan kriteria ini untuk diajukan permohonan pendaftaran ke DJKI. Nah, kemudian merek selain tidak dapat didaftar juga permohonan ditolak. Sebenarnya istilah tidak dapat didaftar maupun ditolak sama, ujungnya adalah penolakan ya. Penolakan dan ujungnya juga tidak dapat didaftar. Maka ini di undang-undang dikatakan yang ditolak itu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, ya. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Mbak Putri mohon di-mute ya. Jadi ini kalau melihat penjelasan mengenai merek yang ditolak, kalau untuk merek terdaftar saja cukup dengan merek itu barangnya sejenis ya. Tapi kalau untuk merek terkenal ini bisa untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Seperti yang dulu saya katakan, soft drink itu mereknya Coca-Cola, tapi merek Coca-Cola itu tidak boleh didaftarkan untuk kerajinan kulit, katakan begitu, meskipun beda barangnya ya. Meskipun tidak sejenis barangnya. Karena memang aturan hukum merek di Indonesia untuk merek terkenal yang ditolak itu bukan hanya untuk barang sejenis yang didaftarkan oleh pihak lain, tetapi untuk barang yang tidak sejenis juga tidak bisa didaftar atas nama orang lain karena sifat keterkenalan dari merek terkenal itu sendiri. Kemudian ada indikasi geografis terdaftar ya. Jadi kalau saudara browsing di DGIP, saudara bisa mengecek di Indonesia sudah banyak indikasi-indikasi geografis yang sudah terdaftar dan di situ memuat tanda-tanda indikasi geografis dan tanda-tanda indikasi geografis itu tidak bisa didaftarkan menjadi merek oleh pihak lain. Nah, penolakan permohonan pendaftaran merek juga selain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, ini permohonan pendaftaran merek juga ditolak oleh menteri. Jika merek tersebut, satu, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Nah, mungkin saudara pernah dengar kasus Bensu ya. Ya, Ruben menganggap Bensu itu adalah nama dia sebagai seorang yang terkenal. Tetapi dalam posisi kasus Ruben baru memintakan nama itu ke pengadilan ketika bersengketa. Jadi ini agak tidak sehat juga permohonan itu dilakukan ketika sedang sengketa. Ya, mestinya kalau para artis merasa bahwa nama dia itu sangat terkenal gitu ya bagi publik Indonesia atau masyarakat di luar gitu, mestinya sebelum jadi sengketa mereka minta penetapan ke pengadilan sehingga itu menjadi suatu hal yang dimintakan secara itikat baik, bukan ketika mereka berkasus baru dimintakan. Nah ini nama atau singkatan nama orang terkenal gitu ya. Kemudian yang kedua merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama. Jadi tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, jadi nama orang juga ini bisa ditolak gitu ya.
kalau itu merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional. Mungkin saudara pernah mengikuti kasus minuman segar cap kaki 3 yang itu digugat dan diminta dibatalkan karena itu terkait dengan lambang di suatu negara di Irlandia kalau tidak salah ya. Nah itu akhirnya dibatalkan saudara karena merek itu menyerupai lambang atau simbol dari suatu negara, emblem ya lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis, sama dengan orang terkenal tadi, kecuali atas persetujuan tertulis bisa didaftar, tapi kalau tidak ada persetujuan maka akan ditolak gitu ya. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi aturan ini melarang, tetapi larangan itu tidak absolut. Selama ada persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, tanda-tanda ini sebenarnya memungkinkan bisa jadi merek gitu ya. Tapi dalam prakteknya untuk dapat persetujuan tentu tidak mudah ya, dan itu saya kira tidak akan begitu saja pihak yang berwenang memberikan, apalagi kalau tanda-tanda itu digunakan untuk produk-produk yang dianggap justru menjatuhkan reputasi dari tanda-tanda yang mereka miliki. Kemudian permohonan ditolak oleh menteri jika permohonan tersebut ya diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Nah ini dari semua larangan itu, semua ketentuan itu yang mengatakan merek ini ditolak, merek ini tidak dapat didaftar, prinsip utamanya semua permohonan pendaftaran merek itu, saudara, akan ditolak atau tidak akan didaftar apabila pemohon itu punya itikat tidak baik. Ya, nah ini yang harus dipahamkan kepada para pemohon pendaftaran merek bahwa itikat baik itu menjadi penting. Kalau mereka diketahui dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya ada itikat tidak baik, ada peluang kemungkinan merek yang mereka ajukan ditolak, atau ada peluang juga merek yang mereka sudah didaftar di DJKI juga dibatalkan. Jadi konsekuensi dari permohonan dengan itikat tidak baik itu bukan hanya akan ada penolakan permohonan pendaftaran merek, tetapi dimungkinkan juga akan membatalkan merek-merek yang sudah didaftar gitu ya. Nah ini rambu-rambu ini harus dipegang dan diketahui oleh saudara semua yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Jadi saudara harus tahu tuh, ini merek layak nggak untuk didaftar? Ini merek ditolak nggak kira-kira kalau didaftarkan? Maka acu Undang-Undang 20 2016 maupun Permen Kumham nomor 67 tahun 2016. Nah, ini cara penilaian persamaan pada pokoknya yang ada di dalam Permen Kumham nomor 67 tahun 2016, bahwa untuk menilai persamaan pada pokoknya yaitu dilakukan dengan memperhatikan kemiripan. Sekali lagi, memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya ya, unsur yang dominan. Ya, jadi ini memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Nah, biasanya unsur dominan itu bisa berupa bentuk, bisa berupa cara penempatan, bisa berupa cara penulisan, atau kombinasi dari unsur maupun persamaan bunyi ucapan. Ini di Permen Kumham 67 2016 sudah dibikin pedomannya, saudara, untuk menyatakan merek itu punya persamaan pada pokoknya ada unsur yang dominan yang memberi kesan adanya persamaan, baik itu bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan. Kalau persamaan pada keseluruhannya bagaimana, Pak? Kalau persamaan pada keseluruhannya itu semua bagian merek, entah itu bentuk, entah itu cara penempatan, entah itu cara penulisan, entah itu kombinasi atau juga bunyi, semua sama.
Semua ada di situ, itu keseluruhan. Kalau pokoknya sebagian ini ya. Jadi ada persamaan di mana ada unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, dan ada kesan adanya persamaan. Nanti saya tunjukkan pada saudara. Nah, selain memperhatikan merek itu apakah punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, juga harus dilihat soal penilaian barang dan atau jasa sejenis. Ya, ini kriteria menentukan barang atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2 huruf A dan huruf B, di mana dapat berupa barang dengan barang, atau barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa, dengan ditentukan berdasarkan, ya, jadi ketentuannya didasarkan kepada sifat dari barang atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, ya. Jadi ini bisa dianggap sejenis kalau dilihat dari sifat, dari tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas dari barang atau jasa, kompetisi barang atau jasa, saluran distribusi sampai kepada konsumen yang relevan hingga asal produk barang atau jasa. Ini mengukur barang itu sejenis atau tidak. Ada di Permen Kumham 67 2016. Nah, untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, saudara tadi sudah diberikan rambu-rambunya. Perhatikan merek yang tidak dapat didaftar, perhatikan merek yang ditolak, perhatikan cara menilai merek yang punya persamaan pada pokoknya, perhatikan cara penilaian barang atau jasa sejenis. Nah, untuk pengajuan permohonan pendaftaran merek, biasanya saudara pertama itu melakukan pengisian formulir, ya. Di dalam Permen Kumham 67 dikatakan formulirnya itu rangkap 2 dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah sistem elektronik sebenarnya tidak perlu dibikin rangkap 2, saudara. Sudah otomatis karena langsung diisi berbasis web. Jadi formulirnya sudah berbasis web. Cuma harus diketahui di sini mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia ini dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Jadi yang bisa mengisi formulir itu adalah pemohon atau kuasa, ya, kuasa. Nah, kuasa ini biasanya konsultan hakim. Nah, ini lampiran yang harus ada ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek itu. Pertama ada bukti pembayaran biaya permohonan, ya, jadi buktinya harus dilampirkan. Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2x2 dan paling besar. Jadi ini minimumnya 2x2, maksimumnya 9x9. Ya, jumlahnya tidak disebutkan ini. Maaf, jumlahnya ini ada 3 lembar. Ini biasanya bisa dibuat dalam bentuk soft file gitu ya. Full color. Jadi mereknya jangan tidak full color ya, karena kalau tidak full color nanti menjadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon. Kemudian surat pernyataan kepemilikan merek, kemudian pakai kalau konsultan ada surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa gitu ya. Nah, kemudian ada bukti prioritas jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya bukti prioritas itu kalau orang luar daftar merek di Indonesia. Kalau dia ingin dilindungi seperti di negaranya, dia harus menyertakan bukti prioritas. Atau sebaliknya, orang Indonesia ingin mendaftar di luar Indonesia dengan hak prioritas, maka dia harus menyertakan bukti prioritas dari Indonesia. Jadi kalau masih daftar di Indonesia dilakukan oleh orang Indonesia, maka tidak perlu disertai dengan bukti prioritas. Yang ini sebagai bukti penggunaan dari hak prioritas. Ya. Nah, ketentuan tambahannya ini dalam hal merek berupa bentuk 3 dimensi, label merek harus dilampirkan dalam bentuk karakteristik, dan ini harus berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan. Ya. Jadi diuraikan di mana klaim yang dilindunginya, gitu ya. Kemudian dalam hal merek berupa suara, maka di sini label merek bisa berupa notasi dan rekaman suara. Tapi masih juga di sini dijelaskan kalau merek itu berupa suara tetapi tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, maka label mereknya harus dilampirkan dalam bentuk sonogram. Ya, jadi kalau tidak bisa ditampilkan notasinya harus dituangkan dalam bentuk sonogram. Kemudian kalau merek itu berupa hologram, maka label mereknya itu harus ditampilkan visual dari berbagai sisi
depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, perspektif gitu ya. Ini yang hologram ya. Nah, setelah diajukan permohonan, kemudian memperhatikan ketentuan-ketentuan tadi, maka masuk ke tahap pengumuman ya. Nah, pengumuman ini tahap berikutnya dan juga ada sanggahan. Di sini dikatakan permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan. Nah, tanggal penerimaan ini adalah tanggal titik tolak diberikan perlindungan merek bagi merek yang didaftar. Jadi bukan saat sertifikat terbit. Untuk mendapatkan tanggal penerimaan, saudara, syaratnya cukup melengkapi 3 dulu nggak apa-apa. Di sini ada formulir, bukti pembayaran, dan label. Ya. Kalau saudara sebagai pemohon merek ke DJKI, mendaftarkan secara elektronik, formulir sudah diisi, bukti pembayaran juga sudah disertakan, label merek juga sudah disertakan, saudara berhak mendapatkan tanggal penerimaan. Yang lain-lain bagaimana, Pak? Yang lain-lain itu misalnya tadi terkait surat kuasa, surat pernyataan kepemilikan, bukti prioritas. Nah, kalau itu disusul boleh nanti. Tapi tidak berarti saudara tidak berhak mendapatkan tanggal penerimaan. Saudara tetap berhak mendapatkan tanggal penerimaan, yang lain-lain nanti dilengkapi. Tapi kalau dari 3 syarat ini satu saja belum dipenuhi, misalnya bukti pembayarannya belum disertakan, ya saudara dianggap persyaratannya belum lengkap, dan tentu saudara akan diminta untuk melengkapinya. Kemudian Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek. Nanti saudara kalau mau tahu contoh berita resmi merek bisa search engine di Googling, tulis saja berita resmi merek, di situ sudah banyak sekali diterbitkan oleh DJKI gitu ya sebagai bentuk pengumuman. Kemudian pengumuman ini, pengumuman permohonan dalam berita resmi merek ini berlangsung selama 2 bulan. Jadi waktunya yang diberikan adalah 2 bulan ya. Kemudian terhadap keberatan, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri. Jadi sebenarnya mekanisme sanggahan itu akan muncul kalau dalam proses pengumuman itu ada pihak yang mengajukan keberatan. Siapa yang mengajukan keberatan? Tentunya pihak-pihak yang berkepentingan dengan merek tersebut. Ya, misalnya ada masyarakat yang merasa itu merek yang diajukan itu sudah terdaftar atas namanya, dia bisa mengajukan keberatan. Bagi pemohon, kalau ada keberatan, maka dia berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri. Nah, sanggahan diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Jadi bukan saat surat salinan keberatan, pemberitahuan keberatannya itu nyampe kepada saudara, tetapi yang dipakai adalah tanggal pengiriman dari Menteri. Ya, maka kalau suratnya tanggal 1 Januari baru sampai tanggal 12, maka 2 bulan itu dihitung dari tanggal 1 Januari, katakan begitu. Nah, dalam konteks ini nanti kalau ada keberatan, ada sanggahan, ternyata sanggahannya ditolak, keberatannya ditolak, sanggahannya diterima, maka bisa langsung ya. Ini ada pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa paten itu ada 2, yaitu pemeriksaan formal. Pemeriksaan formal itu setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan, ya. Kemudian pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Jadi sejak ada tanggal penerimaan langsung diperiksa secara substantif, ya, oleh pemeriksa. Nah, nanti di sini ada pemeriksaan substantif dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan. Pemeriksa substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Ya, jadi kalau ada keberatan, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif yaitu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Kemudian dalam hal pada masa pengumuman tidak terdapat keberatan, pemeriksa substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari
terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, ya. Berakhirnya pengumuman. Nah, ini aturannya saudara pegang seperti ini, ya. Nah, pemeriksaan substantif sendiri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 hari. Dalam melakukan pemeriksaan substantif, setiap keberatan atau sanggahan menjadi pertimbangan dari pemeriksa apakah permohonan itu bisa diterima ataukah permohonan itu bisa ditolak karena adanya keberatan atau diterima karena adanya sanggahan. Nah, ini kelas barang, setiap permohonan memuat kelas barang dan atau jasa, ya. Kelas barang atau jasa memuat uraian jenis barang dan atau jasa. Permohonan dapat diajukan lebih dari satu kelas barang dan atau jasa dalam satu permohonan. Ini namanya permohonan multi kelas, ya. Jadi saudara kalau mengajukan permohonan pendaftaran merek, mereknya X untuk barang kelas 2, jasa 45 itu bisa digabung dalam satu permohonan, namanya adalah permohonan multi kelas dan pembayarannya menjadi lebih murah, ya, karena tidak dipisah-pisahkan, ya. Nah, ketentuan mengenai kelas barang atau jasa berpedoman pada perjanjian NIS Agreement. Jadi ini ada perjanjian NIS Agreement, yaitu berkaitan dengan klasifikasi internasional barang dan jasa untuk pendaftaran merek, ya. Ini tentang kelas barang atau jasa. Mbak Putri, apa mau tanya jawab atau diselesaikan dulu? Monggo teman-teman kalau semua memang mau tanya jawab dulu, ada yang mau ditanyakan, boleh, mau dilanjutkan juga bisa. Saya tawarin dulu untuk teman-teman Silakan. Karena melanjutkan atau ya, tanya jawab dulu. Pak, mau nanya Pak. ya silakan Mas Yoga. Pak, misalkan saya itu kan seorang developer aplikasi Android gratis yang mendapatkan penghasilan dari iklan yang disisipkan di aplikasi yang saya buat dengan bantuan pihak ketiga. Dan konten aplikasi yang saya gunakan itu menggunakan foto-foto yang didapat dari web penyedia foto dan bahan yang bebas copyright. Namun dalam foto-foto yang saya gunakan tersebut memiliki unsur merek dagang atau logo sebuah perusahaan. Apakah itu melanggar ketentuan, Pak? Oh ya, terima kasih Mas Yoga. Kalau foto-fotonya itu memang dibebaskan dari segala kewajiban hak cipta gitu, itu bisa digunakan gitu ya. Dengan catatan hak moral itu tetap harus dicantumkan foto itu. Jadi yang dilepaskan itu hak ekonominya oleh seseorang biasanya, tapi hak moral perlu juga tetap dicantumkan. Kemudian yang kedua, dalam iklan foto-foto itu kalau memuat unsur merek, ada baiknya itu dihilangkan, karena itu nanti bisa jadi masalah hukum, khususnya berkaitan dengan hukum merek. Ya, dianggap menggunakan merek tanpa izin dari si pemiliknya. Jadi dalam konteks bisnis yang aman dari segala pelanggaran hukum, hal-hal yang kira-kira mengkhawatirkan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, maka itu sebaiknya jangan dimasukkan di dalam konten periklanan saudara. Saya kira seperti itu, Mas Yoga. Baik Pak, terima kasih Pak. Kecuali Mas Yoga dapat izin ya, pemilik merek, kecuali dapat izin ya. Tapi kalau tidak ada izin, jangan sekali-kali mencoba mencantumkan merek itu dalam iklan, karena kegiatan iklan itu sudah dianggap komersial. Ya. Oke, ada lagi Mas Winarno, Mas Winarno, monggo. Halo, selamat siang Prof. Izin bertanya Prof. Ya. Begini Prof, dalam proses pendaftaran ini kan diharuskan membayar biaya administrasi 400.000 ya kalau nggak salah. Ya. Biaya ini ketika pengajuan kita ditolak, apakah biaya ini hangus atau ketika ada koreksi apakah bisa dipakai kembali? Gitu bukti pembayarannya? Baik sekali pertanyaannya Mas Win. Jadi terus ada satu lagi Pak. Ya. Terus apabila ada selama kita melakukan permohonan merek begitu Pak. Begitu ada kendala dan kita diharuskan untuk membuat sanggahan begitu. Karena ada yang berkeberatan seumpama.
apakah kami pemohon akan diberitahu yang berkeberatan itu bentuknya seperti apa, dari mana, agar dalam sanggahan ini bisa lebih baik lagi, atau hanya satu notifikasi bahwa tidak bisa lanjut dan harus sanggahan. Begitu, Prof. Terima kasih. Baik. Mas Winarno, untuk soal tarif itu ada ketentuannya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, tapi secara umum di aturan PNBP itu untuk umum itu 1.800.000 per kelas ya, yang umum. Kalau yang UMK, usaha mikro kecil itu 500.000 per kelas ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek, uang itu hangus atau uang itu bisa digunakan untuk pendaftaran baru, maka jawabannya uang permohonan itu hangus. Tidak bisa digunakan untuk pendaftaran baru dan tidak bisa diminta kembali, kira-kira gitu. Dan itu masuk ke kas negara. Itu Mas Win ya, pertama itu. Yang kedua, tadi kalau mau murah, pendaftarannya jangan pendaftaran per kelas, Mas Win. Kalau misalnya umum itu 1.800.000 per kelas, maka kalau Mas Win mereknya sama, tapi kelasnya itu ada 2, mendingan digabung dalam satu formulir, sehingga nanti bayarnya tetap 1.800.000 gitu ya, tetapi kelas yang didaftar itu menjadi 2. Ya, itu sistem multi kelas dimungkinkan dilakukan pendaftaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan keberatan dari pihak ketiga atas permohonan pendaftaran merek, itu biasanya pihak yang keberatan akan berkirim surat ke DJKI dan dia harus membayar kepada pihak DJKI untuk mengajukan keberatan, dan nanti dari surat keberatannya yang dibuat secara tertulis akan diterima oleh DJKI, dan dari DJKI nanti akan diteruskan kepada si pemohon untuk diberikan sanggahan apakah keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga itu diterima atau tidak. Rata-rata biasanya pemohon menolak atas keberatan itu dengan mengirim surat sanggahan ya. Nah, nanti tinggal keputusannya ada di pemeriksa merek ya, di pemeriksa merek. Apakah pemeriksa merek menerima keberatan dari pihak ketiga ataukah sebaliknya dia menerima menerima sanggahan dari pemohon. Kalau menerima keberatan dari pihak ketiga, ada kemungkinan merek yang diajukan pemohon itu akan ditolak pendaftarannya. Tetapi kalau sanggahannya yang diterima oleh pemeriksa merek, maka ada kemungkinan merek yang diajukan keberatan tetap akan didaftar. Seperti itu mekanismenya, Mas Win. Ya, jadi pasti Mas Win akan mengetahui siapa yang mengajukan keberatan, alasannya apa keberatan. Biasanya itu informasinya detail sekali dari pihak yang mengajukan keberatan. Bahkan biasanya ada surat pengajuan keberatan, kemudian mereka lampirkan dengan bukti-bukti bahwa mereka adalah sebagai pemilik merek yang sah. Saya kira seperti itu, Mas Win. Ya, jelas ya? Jelas. Oh, J. Ada lagi, monggo silahkan teman-teman. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai merek dagang, Pak. Jadi di Jogja ini nggak perlu saya sebutkan ya, ada sebuah merek dagang yang sudah cukup terkenal, namun sayangnya pada saat awal membuka merek dagang itu belum didaftarkan gitu. Nah, dikarenakan usaha ini tuh di Jogja sukses, sehingga mendirikan lagi di beda kota, namun modalnya itu bagi 2 gitu. Jadi yang di pusat sini istilahnya setengah modal, yang misal di Solo gitu juga setengah modal gitu. Nah, terus ini didirikan di sana. Nah, cuman karena motifnya saling percaya, teman sendiri, udah lama kenal gitu, ya mungkin nggak perlu berpikir ada perjanjian hitam di atas putih gitu, tapi secara realitanya aja ada gitu. Nah, lama-kelamaan dikarenakan yang buka yang kedua ini juga sukses juga, banyak pengunjungnya, nah malah didaftarkan oleh orang yang bukan pemilik aslinya gitu. Nah,
otomatis karena di Indonesia itu menganut sistem siapa yang mendaftarkan itu adalah yang dianggap mempunyai merek itu, otomatis yang mempunyai asli merek itu nggak dianggap gitu. Nah, otomatis kan dirugikan gitu. Nah, menurut Prof sendiri ada tidak perlindungan hukum bagi pemilik utama gitu untuk mengajukan keberatan atau misal merebut kembali merek yang dia punya semula gitu. Gitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Memang banyak yang seperti itu. Pengalaman itu saya ingin sharing dengan saudara semua bahwa nanti tolong para pelaku usaha itu kalau bikin merek belum didaftar itu membuat dokumentasi yang baik terkait dengan bukti-bukti pembuatan merek gitu ya. Jadi jangan sekedar nerima merek sudah jadi, tapi bukti-buktinya, pemesanan segala macam dicatat semua tanggal-tanggalnya. Nah, kenapa itu penting? Nanti ini akan berguna seperti yang disampaikan oleh Mas Jainuri tadi. Ada orang yang mendaftarkan merek, tetapi bukan si pemilik merek asalnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini tadi pertanyaannya, ada nggak perlindungannya terhadap pemilik merek asal gitu ya, yang belum mendaftar? Maka sebenarnya berdasarkan undang-undang merek, ada perlindungan itu ya, yaitu mekanismenya melalui pembatalan merek. Nah, pembatalan merek dilakukan oleh pemilik asal, caranya adalah dia sebelum melakukan gugatan ke pengadilan niaga, maka dia harus melakukan pendaftaran merek dulu ke DJKI. Kira-kira gitu ya, ke DJKI. Setelah dilakukan pendaftaran merek ke DJKI, dengan bukti tanggal penerimaan itu, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, di mana gugatannya itu berisi tentang pembatalan merek terdaftar. Ya. Nah, nanti di pengadilan niaga akan diperiksa. Nah, yang salah satu diperiksanya itu adalah yang mengajukan gugatan, dalam hal ini pemilik merek asal, akan ditanyai, betulkah dia sebagai pemilik merek yang asli, kira-kira gitu. Nah, bukti-bukti itu menjadi penting ditampilkan. Dan kalau itu bisa ditampilkan, bukti-bukti itu dengan baik dan rapi, tentu akan terbaca di situ. Siapa sebenarnya yang punya itikat baik dan yang tidak punya itikat baik. Ya. Kalau tadi ternyata si pemilik merek asli itu bisa menunjukkan bukti-buktinya secara lengkap, bahwa dia sebagai pembuat merek pertama, pengguna merek pertama, dan banyak bukti yang mendukung itu, bisa jadi pemilik merek terdaftar akan dibatalkan mereknya oleh pengadilan niaga. Kenapa dibatalkan? Karena harus diingat, permohonan pendaftaran merek itu harus dilakukan dengan itikat baik, atau sebaliknya, permohonan pendaftaran merek tidak boleh dilakukan dengan itikat tidak baik gitu ya. Jadi prinsip first to file itu sebenarnya tidak absolut dalam artian bahwa siapapun yang mendaftar merek dan mereknya terdaftar seolah-olah harus dipertahankan sedemikian rupa. Tidak. Kalau dia terbukti ada itikat tidak baik, mungkin saja merek terdaftar itu akhirnya bisa dibatalkan oleh pengadilan, dan akhirnya merek itu akan kembali kepada pemakai yang beritikat baik atau pemakai pertama dari merek yang beritikat baik. Saya kira seperti itu, Mas Jainuri ya. Jawabannya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak Pak Budi lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Jadi ini kalau mereknya X, kelas barangnya lebih dari 1, Anda daftarkan multi kelas saja, ya supaya lebih murah. Nah ini jarang diketahui. Jadi seolah-olah kalau mengajukan permohonan merek, ya satu merek satu kelas, tidak. Satu merek bisa beberapa kelas, dan ini harganya menjadi lebih murah, gitu ya. Nah kemudian ini tentang kelas barang atau jasa. Di sini dikatakan ketentuannya adalah dalam hal pengisian kelas dan jenis barang atau jasa tidak sesuai dengan klasifikasi barang atau jasa, Menteri dapat mencoret. Nah ini, jadi kalau antara jenis barang dengan kelas barangnya tidak sesuai, ya harus dicoret oleh Menteri karena berarti itu tidak sesuai dengan aturan, gitu ya. Kemudian dalam hal kesalahan penulisan kelas barang atau jasa,
Menteri melakukan perbaikan dan biasanya diberitahukan nanti kepada si pemohon ya. Jadi yang penting yang penting jenis barangnya sudah benar, tapi kalau kelas barangnya ada kesalahan dalam hal penulisan bisa diperbaiki oleh menteri gitu ya. Kemudian nanti perbaikannya diberitahukan kepada si pemohon. Nah, terhadap jenis barang atau jasa yang telah dicoret yang tidak sesuai tadi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Nah, saudara, yang bisa diperbaiki dari terbitnya sertifikat, ya, karena nanti kalau semua proses sudah dilalui tadi, maka terbit sertifikat artinya dengan terbit sertifikat itu, maka itulah bukti bahwa merek itu sudah didaftar. Nah, biasanya yang bisa diperbaiki dari sertifikat itu adalah berkaitan dengan soal beberapa hal ini. Jadi terdapat kesalahan pada saat pengajuan permohonan, terdapat kesalahan pada saat penerbitan sertifikat. Nah, perbaikan sertifikat karena alasan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sertifikatnya mau diperbaiki karena kesalahan pada saat mengajukan permohonan atau pada saat sertifikat terbit bisa diperbaiki dengan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan aturan mengenai penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian perbaikan sertifikat karena alasan penerbitan. Oh, ini maksudnya begini saudara, saya ulang. Perbaikan sertifikat karena alasan kesalahan mengajukan permohonan. Ya, jadi ini ada yang terhapus nampaknya. Pak Budi perbaiki dulu ya. Yang dikenai biaya ya. Nah, ini ya Pak Budi perbaiki redaksinya. Jadi kan ada dua alasan bahwa perbaikan sertifikat itu bisa dilakukan karena kesalahan pada saat mengajukan permohonan dan karena kesalahan pada saat penerbitan sertifikat. Kalau karena kesalahan pada saat mengajukan permohonan ini dikenai biaya, tapi kalau kesalahan pada saat penerbitan ini tidak dikenai biaya. Itu aja yang ingin Pak Budi perbaiki seperti itu. Nah, kemudian perbaikan sertifikat ini diajukan berdasarkan permohonan dan ini tertulis kepada menteri. Kemudian permohonan paling sedikit memuat nama pemohon, nama pendaftaran merek, dan alasan perbaikannya. Dalam mengajukan permohonan harus melampirkan fotokopi sertifikat, fotokopi permohonan, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti pembayaran biaya jika permohonan dikenakan biaya. Ya. Nah, ini masih perbaikan sertifikat. Hasil perbaikan sertifikat dituangkan dalam bentuk surat keterangan perbaikan sertifikat yang ditandatangani oleh menteri. Surat keterangan perbaikan ini diterbitkan dalam jangka waktu 15 hari. Dan surat keterangan ini disampaikan kepada pemohon atau kuasanya. Nah, ini berkaitan dengan tata cara permohonan pendaftaran merek. Prosedur ini tata caranya nanti saudara secara teknis karena permohonan itu dilakukan melalui sistem elektronik, pertemuan yang kelima saudara akan diminta untuk menyaksikan video yang saya ambil dari DGIP. Nanti saudara bisa ikuti berulang-ulang yang bagaimana cara mengisi isian elektronik yang ada di dalam proses permohonan pendaftaran merek secara elektronik. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan strategi permohonan pendaftaran merek. Ya, jadi kalau tadi tata cara permohonan pendaftaran merek, ini berkaitan dengan strategi permohonan pendaftaran merek. Jadi saudara, untuk strategi permohonan pendaftaran merek ini ada 5 strategi yang bisa Pak Budi bagi dengan saudara, ya, bahwa untuk melakukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik itu ada 5 strategi. Strateginya pertama,
cermati merek yang akan didaftar. Sekali lagi, cermati merek yang akan didaftar dan telusuri kelas barangnya. Ya. Jadi ini penting, yang strategi pertama, ya, sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik. Cermati merek yang akan didaftar dan telusuri kelas barangnya. Kemudian yang kedua, cermati persyaratan yang harus disiapkan apa saja ya, untuk melakukan permohonan pendaftaran secara elektronik. Ya. Kemudian yang berikutnya, persiapkan rekes-rekes permohonan pendaftaran merek. Artinya dokumen-dokumen administratif itu harus dipersiapkan. Ini strategi yang ketiga. Ya. Kemudian strategi yang keempat, pelajari video tutorial dan buat akun pendaftaran. Ya. Kalau atas nama pribadi harus dibuat atas nama pribadi. Ya. Kecuali saudara jadi konsultan haji, nanti akunnya bisa digunakan tidak hanya untuk satu permohonan, tapi untuk beberapa kali permohonan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pahami cara pengajuan sanggahan. Nah, ini strategi permohonan pendaftaran merek. Kita ulas satu persatu. Ya. Pertama, cermati merek dan kelas barang yang akan didaftar. Ya. Nah, ini saudara bisa melihat merek-merek saya ambil dari database merek di DJKI. Ini ada kata-kata bakpia Telo, ada bakpia Raharja. Ya. Nah ini kalau menurut Pak Budi ini nggak layak jadi merek, saudara, karena ini merek ini menyebut nama produk bakpia, menyebut jenis barangnya bakpia, gitu ya. Tapi kenapa di DJKI kok ini lolos? Nah inilah saudara, ada PR sebenarnya di DJKI sendiri, tidak semua pengelola permohonan pendaftaran merek paham tentang hukum merek. Ini yang harus kita benahi PR-nya. Nah, ini juga ada bakpia Japa dengan bakpia Iki ini sama-sama terdaftar. Pak Budi merasa bahwa bakpia Japa dan bakpia Wiki ini punya persamaan pada pokoknya. Ya, kalau yang pertama tadi menyebut nama barangnya bakpia, kalau ini ada persamaan pada pokoknya terkait bentuk huruf nih. Huruf V dengan huruf W ini fontnya sama kayaknya. Warnanya juga sama, merah. Ya. Jadi ini ada persamaan pada pokoknya. Ya, kemudian ini ada merek juga namanya Lumpia Semarang Enak. Ini nggak boleh kata enak ini. Karena menunjukkan kehebatan dari produk lumpia. Jenis barang lumpia, nggak boleh. Tapi ini bisa di DJKI. Nah inilah kelemahannya di DJKI, tidak terlalu cermat, teliti, kira-kira gitu ya. Kemudian ada Mister Lumpia. Nah, lumpia ini kan nama produk apa jenis barang. Ini sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa ini. Ya, kecuali disamarkan sehingga tidak letterlah kepada kata lumpia sebagai nama jenis barang. Ini ada merek kacang asin Harum. Ya, kata Harum ini juga nggak bisa, saudara. Ini menyebutkan kehebatan produk juga. Kacang asin itu adalah jenis barangnya kacang asin, maka tidak bisa jadi merek. Ya. Nah ini saudara nanti harus berlatih bagaimana mengakses, menilai setiap merek yang mau diajukan permohonan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 20 2016 maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016. Jadi ini nanti harus dicermati betul merek-mereknya ini. Makanya di sini strategi pertama sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek, cermati mereknya. Karena kalau saudara tidak cermati, saudara daftarkan, kemudian nanti pada akhirnya ditolak, saudara rugi. Uangnya tidak bisa kembali, hangus. Kalau hanya 500.000 mungkin nggak apa-apa lah. Kalau 1.800.000 kan terasa sekali, saudara. Kalau itu permohonannya dari pihak umum. Gitu ya. Nah, kemudian cara mengecek kelas barang, ini ada namanya skmdgip.go.id. Ya. Nah, ini Pak Budi tunjukkan SKM-nya ini seperti ini, ya. Ini, misalnya apa? PY. Nah, PY itu kelas 30, rem PY, tepung PY, kelihatan ya? Kelihatan ya. Jadi ngeceknya, karena kadang-kadang kalau pemohon itu ditanya, Bu, Ibu jenis barangnya apa? PY, kelasnya apa? Wah, saya nggak ngerti kalau kelas-kelasan, Pak. Kita yang harus mencarikan. Kira-kira PY ini masuknya kelas mana, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti salah mengisi.
Dan kalau salah mengisi, mencoret nanti menteri. Dan kalau sudah mencoret, kita harus daftar baru. Paham ya? Itu ya. Nah, ini terkait dengan kelas barang ya. Jadi selain menilai mereknya juga dicek kelas barangnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau terkait dengan permohonan elektronik, apa saja yang harus disiapkan? Surat pernyataan harus disiapkan, surat kuasa kalau pakai kuasa harus disiapkan, etiket merek full color juga harus disiapkan. KTP, IKTP KTP skenanya harus disiapkan, tanda tangan digital pemohon juga harus disiapkan, tanda tangan digital konsultan juga harus disiapkan, email dan nomor HP juga harus disiapkan. Nah, persoalannya Pak, kalau pemohonnya orang desa nggak punya email, ya dibikinkanlah saudara emailnya kan, harus bisa bikin email ya. Jadi dibuatkan emailnya sehingga ada emailnya, kira-kira gitu. Nah, kemudian setelah ini disiapkan, baru kita lengkapi. Ini surat pernyataan untuk UMKM sudah ada template-nya dari DGIP, seperti ini isinya. Ya. Kemudian ini surat kuasa kalau pakai konsultan. Ya. Formatnya bisa macam-macam, silahkan. Ini yang ada di tempat Pak Budi seperti ini, gitu ya. Kemudian surat pernyataan umum seperti ini bisa, sederhana aja bisa, ya, surat pernyataan secara umum. Kemudian, nah, pelajari manual pendaftaran merek secara elektronik. Ini strategi yang ketiga, dan buat akunnya. Ini ada alurnya ini. Registrasi akun di merek dgip.go.id, klik tambah untuk membuat permohonan baru. Kalau akunnya sudah punya, baru dioperasionalisasikan akun itu bisa. Pesan kode billing, kemudian lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki, isi seluruh formulir, data dukung, diunggah, selesai, cepat ini. Nah, ini nanti keluar seperti ini formulirnya. Ya, seperti ini. Detailnya. Ya. Kemudian ini isiannya ya, untuk kelas barangnya dideskripsikan seperti ini. Ini dokumen-dokumen pendukungnya. Ini kalau sudah distempel begini berarti ini sudah lengkap tanggal penerimaannya. Nah, nanti surat pernyataan permohonan pendaftaran merek akan diisi seperti ini oleh kita, dikasih materai ya. Kemudian ini sertifikatnya seperti ini ya. Ada 2 halaman ya. Halaman pertama ini terkait nama dan alamat pemegang merek, tanggal penerimaan, nomor pendaftaran, etiket merek ya. Kemudian di sini terkait dengan merek Indonesia, DJKI, tanggal pendaftaran ya. Tanggal pengajuan, tanggal penerimaan ini, nomor daftar ini ya, kelas barangnya 43 ya. Nama pemohonnya, konsultannya, ya, contoh etiketnya, kelas barangnya, jenis barangnya disebut semua di sini. Ya. Nah, ini cara mengajukan sanggahan. Biasanya nanti ada surat dari DJKI seperti ini, saudara. Ya, pemberitahuan usulan penolakan berdasarkan ini. Isinya nomor permohonan, tanggal penerimaan, merek, identitas pemohon, jenis usulan berdasarkan pemeriksaan ex officio, ya, bukan berdasarkan keberatan. Kalau ini pemeriksa sendiri yang menemukan. Kalau berdasarkan keberatan nanti dilampirkan surat keberatannya, ruang lingkup usulan penolakan, alasan penolakan, sampai nomor dan seterusnya, ya, informasi yang lain, tanda tangan dan seterusnya. Nah, ini tanggal pemberitahuan, jadi 30 April 2019. Nah, ini yang dirujuk oleh pemeriksa, mereknya ini yang sama, namanya Cafe Vienna, ya. Pemiliknya ini sebuah kafe, Paulus Indra, ya. Kemudian alamatnya di situ. Kemudian ini ada surat kuasa ke Pak Budi. Jadi Cafe Vienna berhadapan dengan Viens, ya. Nah, kita buat surat keberatannya seperti ini, ya, ditanda tangan, dikirim. Nanti silahkan dari DJKI mau nerima atau tidak sanggahan ini, tanggapan ini, ya. Itu. Nah, nanti kita kirim lewat sistem seperti ini, nanti ada pemberitahuan di sistem bahwa kita sudah mengajukan tanggapan atas surat keberatan atau usulan penolakan merek oleh DJKI. Saya kira itu yang harus disampaikan kepada saudara. Saya berharap kita lebih banyak berdiskusi terkait dengan tata cara permohonan pendaftaran merek dan strategi-strateginya tadi yang harus kita lakukan. Barangkali ada yang belum jelas, saya persilahkan ya. Mudah-mudahan tadi
dengan Pak Budi menjelaskan strategi, saudara sudah tahu bahwa mendaftarkan merek itu tidak asal memasukkan dokumen ke DJKI, tetapi kita harus menilai, harus mengkaji dulu mereknya, termasuk kelas barangnya, ya. Sehingga itu sudah benar. Kalau sudah benar, baru kita masukkan ke dalam sistem. Insya Allah kalau sudah benar dimasukkan ke dalam sistem tidak akan ditolak. Kalaupun nanti ada usulan penolakan karena keberatan, kita masih bisa memberi tanggapan dengan benar. Saya kira itu, Mbak Putri. Baik Pak, terima kasih. Monggo teman-teman kalau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Budi. Ya, kita masih punya waktu 20 menitan lagi nih. Iya. Monggo, karena kalau daftar merek tuh sebenarnya mudah tapi harus teliti ya Pak. Soalnya kan memang ada beberapa proses seperti itu. Ya, ya tahapannya tadi memastikan dulu merek yang mau didaftar itu benar berdasarkan ketentuan undang-undang merek, kemudian menetapkan kelas barangnya juga benar. Itu dulu. Setelah itu selesai, baru menetapkan administrasinya apa saja yang harus disiapkan. Jadi dua itu sebenarnya yang harus dipegang. Nah nanti kalau itu sudah benar semua, baru masuk ke sistem electronic filing atau sistem elektronik untuk permohonan. Siap Pak. Izin bertanya Pak. Monggo silahkan. Tadi ini kan Pak ada kelas barang kan, dan Ya. kemudian tadi udah Bapak kasih tunjuk bahwa ada yang kayak rempeyek tadi itu kan nomor 20. Iya. Nah pertanyaan saya itu kelas barang ini sampai saat ini di DJK itu ada berapa Pak? Dan kemudian misalnya jumlahnya misalnya di atas 100 lah saat ini kan. Apakah ke depan kemudian akan bertambah lagi kelas barang ini Pak? Oke. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih Mas Kris. Ini ya, kalau kelas barang tidak berubah dari dulu Mas. Di NIS Agreement itu 1 sampai 45 ya. 1 sampai 35 itu kelas barang, 36 sampai 45 itu kelas jasa. Jadi ada barang, ada jasa ya. Nah, yang berubah itu nanti jenis barangnya, bukan kelas barangnya. Ini kan jenis barangnya rempeye, tepung peye, terus apalagi mungkin bisa jadi nanti berkembang. Ya. Nah, turunan-turunannya itu dari jenis barang yang akan berkembang. Jadi kalau kita mencari jenis barangnya belum tercatat, tetapi merujuk kepada PY, ya PY itu kelas barangnya 30, katakan bukan tepung PY, tapi namanya jeruk PY, katakan begitu. Ya udah tulis saja jeruk PY kelas 30, kira-kira gitu. Jelas ya? Nah, nanti itu akan diharmonisasikan menjadi tambahan jenis barang. Karena jenis barang ini selalu berkembang dengan dinamis. Kalau kelas barangnya 1 sampai 45 tadi, Mas Kris. Oke Pak, ngerti Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Monggo silahkan. Nah, itu sudah ada dikasih Mbak Putri itu SKM, bisa cek di situ. Nanti di otak-atik aja, gudeg segala macam dicari semua di situ. Iya, karena gudeg kaleng pokoknya yang paling terhits udah update Pak. Ya. Mau gudeg itu banyak. Ya. Jadi jangan salah antara kelas barang dengan jenis barang, beda ya. Kalau kelas barang itu kategorinya, kalau jenis barang itu jenis produknya, kira-kira gitu. Atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Prof, Tinggal praktekkan ini. Nanti dengan melihat Iya. video besok. Tinggal dipraktekkan, bikin akun, coba-coba aja nanti. Ya. Monggo Mas Winarno. Prof, ini kan saya buka di CKI. Saya di sini coba masuk di permohonan online dan ada kode billing di sini. Kode billing ini kami harus isi apa ya, Prof? Ya harus bayar dulu, nanti dapat kode billing. Oke, jadi bayar dulu. Ya, baru dapat kode billing. Oke. Itu Mas Baik. Win. Jadi untuk pembayaran kami cuma perlu mengirimkan sejumlah uang yang ditentukan ke Ya, negara, atau kami harus dapat kayak seumpama kalau
kita bayar pajak itu, Prof. Kan biasanya kita ada kode billing yang Ya, kalau hampir bayar sama. pajak Hampir sama. sama. Ya. Oke. Berarti kita kirim dulu Ya, transfernya. Oke. dulu nanti ada pemberitahuan ke email kode billingnya. Oke, baik Prof. Terima kasih. Ya, nanti kalau waktu pendaftaran itu nanti ada beberapa salah satunya mungkin nanti KTP, ada 3 hal ya Kak, KTP, IOMK, sama juga e-ticket atau logo dari mereknya Kakak. Jadi kalau udah didaftar di situ, baru dapat kode billing, nanti bisa daftar. Ditunggu nih merek apa Kak? Iya, iya. Ya, Jangan lupa ke emailnya email yang aktif ya, jangan email yang nggak aktif, nanti nyasarnya nggak jelas kemana itu. Ya, siap Prof. Ini email saya aktif sekali ini, lebih aktif dari saya bahkan. Soalnya untuk itu ya Prof Budi, untuk terkait dengan ketika ada sanggahan, itu kan biasanya kalau nggak dikirim lewat email, itu dikirim ke alamat dari pemilik ya Prof? Ya, kalau pakai kuasa ke kuasa, tapi kalau pemohonnya pribadi ya ke pemohonnya gitu. Soalnya kemarin ada kasus itu beliau ganti nomor, udah nggak aktif email dan lain-lain. Ketika ada sanggahan, ternyata tanggapannya tuh telat udah 2 bulan, jadi kan dianggap itu udah diterima gitu. Ya, betul. Aturannya memang begitu, makanya pastikan email aktif gitu ya, alamat juga tepat gitu ya. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, saya kira akan terkontrol semuanya. Baik, ada lagi teman-teman? Jadi nggak sulit ya daftarin merek ya, tinggal tadi langkah-langkahnya yang benar lah. Rata-rata orang mendaftar merek gagal itu karena tidak paham tentang langkah-langkahnya yang benar seperti apa. Ya. Tinggal dipraktikkan. Menurut Pak Budi nanti banyak praktik jadi banyak pengalaman. Tapi mohon maaf kalau mau daftar pakai akun pribadi hanya untuk kepentingan pribadi, tidak bisa untuk kepentingan orang lain. Ya. Kalau jadi konsultan baru ya bisa dipakai untuk siapa saja. Sedikit bertanya, Prof. Silakan, Mas Junur. Mohon maaf nih, kalau pertanyaan saya istilahnya kayak terlalu maju gitu. Untuk pendaftaran merek yang memakai konsultan HKI itu, untuk biaya itu ada ketentuannya atau tergantung konsultan HKI masing-masing ya, Prof ya? Terima kasih. Jadi Pak Budi bisa kasih info, tapi tidak diinformasikan dapur Pak Budi ya. Jadi begini, kalau PNBP standar ya, PNBP standar. Jadi kalau pakai konsultan itu, misalnya Mas Jainuri jadi konsultan, Mas Win jadi konsultan, Mas Kris jadi konsultan, pembiayaan pendaftaran merek ada 2. 1 yang dibayarkan ke negara, 2 yang dibayarkan kepada konsultan sebagai profesional, gitu ya. Nah, yang dibayarkan ke negara itu sudah ada aturannya PNBP. Nah, kalau yang ke konsultan, silakan konsultannya yang ngatur sendiri lah, kira-kira gitu ya. Ya, itu Mas Jainuri bisa dipahami? Baik bisa, Prof. Terima kasih. Silakan, monggo. Ada yang mau bertanya lagi atau udah cukup jelas dengan apa yang dijelaskan oleh Prof Budi tadi? Nanti langkah-langkah pengisian elektronik filingnya di video ya, di Mbak Putri ya. Jadi nanti di-share ya Mbak. Itu bisa diputar berulang-ulang kok nanti kalau nggak paham. Iya, siap Pak. Saya kira clear kayaknya ini Mbak Putri, nggak ada yang bertanya lagi. Mas Win biasa. Berarti Mas Win udah siap itu Mas Win, udah proses pendaftaran Pak. Harus siap. Udah bikin akun Mbak. Oh iya, betul. Bikin, terus ini sambil mantengin. Ya, cuman ya. agak bingung, ini ada salah satu, kan saya bikin untuk akun yang hak cipta sama merek, Prof. Cuman yang di merek ini sepertinya saya salah klik waktu pendaftaran. Jadi saya masuknya ke umum gitu. Oh iya. Masuknya UMKM biar nanti bantu saudara atau saya sendiri gitu. Ya, kalau UMKM memang harganya khusus dan ada syarat-syarat khusus itu yang harus diperhatikan. Disertakan, iya. Kalau dari usaha sih sudah siap sih Prof. Cuman ya pengen lebih
ini aja, lebih legal aja. Gitu. Saya kira kalau Mas Win punya akun pribadi, ingat kemarin Pak Budi katakan satu pelaku usaha itu bisa jadi punya merek bukan hanya satu loh, bisa jadi puluhan merek nanti. Ya. Dia produknya berkembang, gitu ya. Jadi ya mungkin nanti saudara bisa berpayung ke saya gitu, Prof. Kalau seandainya ke konsultan kosnya. Ini kalau saudara kayaknya agak susah, harus atas nama Mas Win. Ya, berpayung ke saya ya, Prof ya. Jadi nanti kalau semua atas nama Mas Win, saudaranya nggak megang apa-apa, itu masalahnya. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Paham sekali, Prof. Paham sekali. Ya, resikonya lebih kecil ketika ke saudara sendiri. Ya kalau mau bantu begitu sebenarnya bisa. Permohonan pertama atas nama Mas Win, nanti setelah jadi sertifikat baru dialihkan, itu juga mungkin. Misalnya. Oke, iya, oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Bisa nanti. Ya. Oke, jalan ninjanya seperti itu ya, Prof ya. Nah, iya, dialihkan. Maaf, saya kelepasan, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, jangan dikuasai seterusnya sama Mas Win, nanti saudaranya miskin, Mas Win kaya kan gitu ya. Enggak, Prof. Jadi tujuan baik dari saya ini ingin membantu saudara gitu kan. Saya kan dari desa di Prof. Terus saya pengen juga saudara-saudara itu ya ada kemajuan lah. Iya, amin. Paling enggak ini yang bisa saya lakukan. Ya. Dengan jalan shortcut tadi yang Prof sampaikan itu menjadi solusi lain gitu. Jadi saudara mungkin males ngeribet ngurus di prosesnya kan gitu ya. Ya sudah, nanti kalau sudah jadi kita alihkan aja kan kira-kira gitu. Nah, kalau ya. Kalau kami, keluarga kami kan ini Prof ya, di desa ya, kami integritasnya satu sama lain itu ya orang desa ya Prof ya. Nggak mungkin gitu kalau saya sendiri kayak nyubit saudara. Iya. Nah, terima kasih Prof. Selamat sore Prof. Saya izin mau bertanya. Monggo. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaannya sudah dilengkap Mas Winarno dan Mas Kris dan yang lain-lain. Ini saya cuma mau bertanya tentang kasus konkret gini, Prof. Seandainya merek itu ada di Surabaya, katakanlah, tapi pembuatannya itu ada di negara lain atau di Taiwan. Nah, pemegang merek yang di Surabaya itu merasa dirugikan karena diperbanyak di negara yang diekspor itu, tujuannya di Taiwan. Itu mohon maaf Prof, itu sejauh Profesor itu mengetahui bagaimana Prof tindak lanjutnya sebagai dari perusahaan yang ada di Surabaya itu? Ya, harus mengurus dulu di negara Taiwan itu, Mas Lukman. Nah, mengurusnya bisa langsung direct ke Taiwan atau bisa langsung protokol Madrid ke DJKI, itu ya, diurus lewat DJKI. Nanti kalau proses pendaftarannya sudah diterima, gitu ya, sudah diterima, baru dilakukan gugatan di Taiwan, pakai lawyer di sana, kan gitu ya, pakai lawyer di sana. Itu kalau merek di Taiwan itu mudah-mudahan tidak didaftar oleh pengusaha Taiwan ke kantor Haki di sana. Kira-kira gitu. Bisa ditangkap maksudnya, Mas Lukman ya. Jadi kalau hanya digunakan, tidak didaftarkan, yang orang Surabaya bisa ngurus pendaftaran dulu di Taiwan. Kalau sudah terdaftar, nanti baru digugat. Gugatannya apa? Pelanggaran merek, dan itu gugatan ganti rugi berdasarkan hukum Taiwan. Dan tentu kalau berdasarkan hukum Taiwan harus pakai lawyer Taiwan, bukan lawyer Indonesia, karena lawyer Indonesia ngertinya hukum Indonesia. Saya kira gitu. Terima kasih Prof ya atas informasinya. Dan teman-teman rekan-rekan terima kasih. Ya. Oke, gitu Mbak Putri ada lagi? Monggo. Yang lain serta pasif. Yang lainnya. Prof, izin bertanya lagi, Prof. Silakan, masih. Semisal nih ya, Prof. Ini pertanyaan saya ini di luar dari yang ini strategi sama prosedur pendaftaran merek. Ini misalnya kalau saya misalnya kan punya sebuah usaha kemudian punya merek udah saya daftarkan, kemudian saya mau ekspansi usaha saya ini kan, Prof. Ya. Tapi cara saya ekspansi itu kan harus minjam dulu modal ke bank kan. Nah, kebetulan saya ini mau menjadikan merek saya itu sebagai
sebuah jaminan gitu di bank buat saya dapat modal gitu buat memperluas usaha saya. Nah, pertanyaannya apakah merek bisa dijadikan jaminan gitu Pak di bank untuk mendapatkan sebuah pinjaman atau bagaimana? Ya, Kira-kira begitu Pak. ya, merek bisa jadi jaminan, Mas Kris, di Undang-Undang Merek ya. Pak Budi agak lupa pasalnya, tapi itu bisa ya. Tetapi untuk diimplementasikan, nampaknya kita masih membutuhkan aturan lebih lanjut. Berikut juga lembaga-lembaga yang mendukung kepada proses jaminan merek itu sendiri. Nah, lembaga yang dibutuhkan itu salah satunya adalah lembaga yang bisa mengappraisal nilai merek itu, gitu ya. Kan biasanya kalau bank mau kasih jaminan, jaminannya tanah, nanti tanahnya kan diappraisal dulu tuh, berapa nilainya. Tentu harga tanah tidak boleh melebihi dari kredit yang akan diberikan, kan gitu ya. Begitu juga dengan merek, gitu ya. Nah, kalau appraisalnya ini belum siap, bank masih belum berani, Mas. Belum berani untuk memberikan merek sebagai jaminan dalam hal pembiayaan usaha. Tetapi Pak Budi optimis ke depan, seiring dengan awareness-nya pemerintah itu semakin baik, apalagi Kemenparekraf juga sudah aware dengan itu, sekarang terus-menerus didorong supaya regulasi penjaminan merek dalam rangka pembiayaan UMKM itu bisa diwujudkan, mungkin suatu saat kita akan mengalami fase itu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bisa implementasi sekarang, mendingan kita siapkan dulu mereknya yang bernilai ekonomi tinggi, kira-kira gitu ya. Bernilai ekonomi tinggi. Kalau mereknya bernilai ekonomi tinggi, saya kira tanpa appraisal pun bank berani. Contoh misalnya, kemarin Primagama tanpa ada appraisal pun orang sudah tahu itu punya brand yang kuat kan gitu ya. Bank beranilah minjemin 50-100 juta, wong harganya bisa lebih dari itu, kira-kira gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam kerangka sistem memang merek dijaminkan itu belum bisa diimplementasikan karena perlu ada aturan lebih jauh dan juga ada lembaga-lembaga yang mendukung terhadap proses jaminan merek tadi, terutama salah satunya adalah tenaga appraisal. Nah, ke depan ada prospek baru kaitannya dengan profesi baru di bidang haki, yaitu jasa appraisal haki. Nah, ini orang ekonomi sebenarnya yang harus bersiap diri itu, menjadi tenaga appraisal untuk haki, kira-kira gitu. Ini kalau mereknya seperti ini, berapa nilainya? Kalau patennya seperti ini, berapa nilainya? Kalau hak ciptanya seperti ini, berapa nilainya gitu ya. Jadi profesi-profesi yang lahir dari bidang haki itu akan ada banyak profesi, ya, bukan hanya konsultan haki. Appraisal haki juga dibutuhkan, kan gitu ya. Manajer haki juga dibutuhkan. Manajer haki itu terkait dengan pengelolaan aset haki di perusahaan. Itu juga sangat dibutuhkan. Tenaga paten drafter, paten drafting juga dibutuhkan, kan gitu ya. Itu Mas Kris informasinya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Ada lagi Mas Yoga, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, Mbak Putri, clear ini. Saya senang yang aktif. Mas Winarno, tolong dicatat. Mas Kris, juga Mas Lukman, sama Mas Jainuri tadi. Ya. Materi nanti kasih ke Mbak Putri ya, biar di-share nanti sama Mbak Putri ya. Iya, Pak. Baik, Prof. Baik, Prof. Bagaimana, ada pertanyaan lagi atau sudah jelas dan sudah siap mendaftar? Atau mau memprovokasi yang punya usaha, teman-temannya silahkan diprovokasi untuk ayo daftar merek. Supaya kalau namanya, siapa tahu loh, ini namanya banyak kasus, namanya itu terpakai. Jadi nanti supaya mencegah hal itu, silakan untuk teman-teman semua sekarang cek di DGIP, kiranya mungkin ada tetangganya atau mungkin saudaranya yang memang punya usaha, silakan dibantu untuk memenuhi istilahnya apa ya, memenuhi perlindungan-perlindungan yang ada gitu. Jadi spread awareness gitu ya tentang HKI. Ya, karena emang penting banget Kak. Ya. Ini kan salah satu HKI ini kalau mau bawa kemana-mana tuh, kalau mau ekspor, impor dan segala macamnya, apalagi sekarang bandara kita udah gede banget loh. Bandara yang di Jogja nih, perlu itu. Jadi untuk teman-teman semua, monggo. Ya, buat pegangan Mbak Putri ya.
Ya, Yes. biar mereknya go internasional ya Pak Pur ya. Ya, Iya. ini ya, kayak Agnes Mo ya. Ini sebentar lagi Mas Winarno juga go internasional ini. Aduh, ini Mas Lukman bisa aja ini. Bagaimana? Teman-teman sudah semua? Mbak Putri, Insya Allah sedikit sudah. tanya nih. Oh, nggih, monggo. Mohon maaf loh ini kalau misal waktunya jadi panjang. Itu sedikit aja ini. Nggak apa-apa. Jadi kan tadi ada dijelaskan bahwasanya kalau kita mendapatkan suatu merek dengan unsur tidak baik itu ditolak ya. Nah, misal gini, saya belum mendaftarkan tapi saya tidak sengaja memakai merek yang sudah orang lain daftarkan dan sudah eksis gitu. Tapi saya pakai merek itu untuk untuk berjualan, untuk bisnis itu tidak saya daftarkan dulu ya. Ketidaksengajaan saya ini apakah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum gitu apabila diketahui oleh pemilik merek asli gitu. Karena kan unsur niat tidak baiknya saya tidak ada karena saya tidak mengetahui bahwasanya merek ini sudah didaftarkan oleh orang lain dan sudah digunakan orang lain, sementara saya dalam memakai merek ini tidak mendaftarkan lebih dahulu, memakai begitu aja. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Mas Januri. Kalau kita hidup di negara hukum itu, kita harus memahami bahwa setiap warga negara itu selalu dianggap tahu hukumnya. Maka kalau terjadi pelanggaran itu tidak ada istilah saya tidak tahu hukumnya seperti itu, kan gitu ya. Makanya setiap orang diwajibkan untuk belajar mengenai hukum di Indonesia, tidak kecuali hanya calon sarjana hukum. Semua orang di Indonesia wajib belajar hukum, termasuk ketika menjalankan kegiatan usaha. Kita juga harus mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha kita, termasuk hukum merek. Nah, sekarang Mas Januri dan teman-teman sudah diberikan materi tentang haki di Jana Badra. Silahkan ilmunya diaplikasikan, disebarkan kepada masyarakat lain sehingga peristiwa yang tadi diilustrasikan oleh Mas Januri tidak terjadi gitu. Maka sebenarnya kalau mau berbisnis itu pastikan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan bisnis itu tidak bermasalah dari sisi hukum. Salah satunya dalam kaitannya dengan penggunaan merek. Untuk tahu penggunaan merek kita itu tidak bermasalah dari segi hukum, sering-sering buka website dgip.go.id, nanti masuk ke PDKI, Pusat Data Kekayaan Intelektual, di situ ada merek, di situ ketik, misalnya mereknya itu Kokomo, katakan begitu, nah klik, ada nggak yang sudah mendaftar? Kalau ada yang sudah mendaftar, ya jangan coba-coba kita pakai merek itu. Dan itu sebenarnya merugikan ke depan untuk kegiatan usaha para pelaku usaha itu sendiri. Bisa jadi dia disomasi, dituntut ganti kerugian, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya itu sudah terjadi, betul-betul seperti yang diceritakan Mas Januri, jangan juga berlaku defensif, mendingan berlaku kooperatif, ya, terbuka, gitu ya, dan minta maaf kalau perlu. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, cukup ya? Cukup? Mohon maaf, bisa bertanya? Boleh, monggo. Iya, mohon maaf Prof, terlambat. Tadi kan dijelaskan bahwa ada beberapa faktor human error ya di DJKI. Nah, ketika kita itu menjadi pihak yang dirugikan, misalkan seperti tadi contoh itu ada konsep yang sama, hampir mirip antara Mbak Java dengan Mbak Pia Wiki tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk menuntut kerugian tersebut? Mengingat ini bukan seperti yang terjadi di ranah seperti pidana, kita mudah lapor ke polisi, polisi pun langsung diproses. Kalau ini kita kemana? Terima kasih. Kalau mau melakukan penegakan hukum, Mas Eko, merek kita dilanggar oleh pihak lain, langkah pertama kumpulkan bukti-bukti dulu, jangan emosional, ya. Bukti-buktinya dipelajari, dikaji, dianalisis, benarkah sudah terjadi peristiwa pelanggaran merek atau tidak, itu ya. Nah, kalau kesimpulannya sudah terjadi pelanggaran merek, maka bisa dilakukan dengan menegur secara baik-baik. Dan di situ nanti diharapkan ada win-win solution
gitu ya. Nah, kalau teguran itu tidak mempan, baru bisa dilakukan somasi lewat lawyer kan gitu ya. Somasi nggak mempan juga ya digugat ke pengadilan, kalau tidak dilaporkan ke polisi. Jadi proses itu berjenjang sebenarnya, tidak ujuk sekali tindakan terus semuanya selesai, tidak gitu ya. Tapi yang sering terjadi, kalau ada pihak yang merasa dilanggar haknya itu, jarang yang mau mengumpulkan bukti dulu, sama mengkaji bukti-bukti itu. Maunya langsung marah aja, lempar piring, lempar gelas, kira-kira gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Harus ditelaah. Kita ini kan ada di lingkungan dunia yang sangat beradab. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi juga sudah maju sedemikian rupa. Maka kita harus mempelajari semua hal itu dengan baik, dengan teliti, dengan cermat, baru kita setelah itu melangkah. Ya. Jangan sampai nanti tujuannya mau menuntut ganti kerugian, yang ada malah dituntut balik karena melakukan pencemaran nama baik, kan gitu ya. Saya kira gitu, Mas Eko. Ya, baik. Cukup, Mbak Putri? Cukup, ada pertanyaan lagi? Satu Mbak Putri. 5 nggak apa-apa, 5. Satu aja. Iya, ini saya jadi terpikir itu sedikit aja, biar cepat selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang, Prof. Saya ingin bertanya terkait dengan waralaba atau franchise. Ya. Jadi, apakah dalam suatu franchise itu kita itu bisa juga menggunakan semacam merek dari yang diperjanjikan terhadap kedua belah pihak gitu, Prof. Ya. Seringkali terjadi di lapangan itu pihak yang bekerja sama itu mengembangkan lebih jauh lagi, tidak sebagaimana yang ada tertera dalam kontrak seperti itu, Prof. Jadi ada akuisisi dari salah satu pihak untuk ibaratnya mengakui bahwa dia itu pertama hanya sebagai franchisor atau sebagai kita hanya ingin bergabung pertama, tapi pada satu titik dia itu ingin mengakuisisi secara keseluruhan itu loh, Prof. Oke, Mas Agam. Jadi kalau bisnis franchising itu atau waralaba itu biasanya salah satu yang dilakukan itu adalah lisensi haki. Lisensi haki itu bisa berupa lisensi hak cipta, paten, merek, desain, dan pastikan haki-hakinya itu sudah dilindungi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang Pak Budi amati di Jogja ini banyak menjalankan bisnis waralaba, melisensikan merek, mereknya saja tidak terdaftar di DJKI, ini kan bermasalah. Gitu ya. Jadi jangan mau Anda jadi franchisee-nya, jangan mau Anda jadi penerima waralabanya, karena itu legalitasnya nggak jelas, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang persoalannya kalau saudara posisinya misalnya sudah kerjasama, kok franchisor seolah-olah kayak mau mengambil alih. Sebenarnya yang dialihkan dari franchisor kepada franchisee itu ilmunya, bukan produknya, ya. Jadi ilmu ngelola bisnisnya itu gimana. Nah, itulah yang diberikan kepada si penerima waralaba, ya. Nah, karena ilmunya itu diberikan kepada si penerima waralaba, maka dalam mengelola bisnis tidak boleh si penerima waralaba itu mengembangkan bisnis di luar sepengetahuan dari pemberi waralaba, karena pemberi waralaba pasti standar, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti dikembang-kembangkan bukan malah naikin mutu, malah menjatuhkan mutu, kira-kira gitu. Nah, pastikan pemberi akan dirugikan kalau seperti itu. Jadi harus siap kalau berbisnis waralaba itu, kalau saudara jadi penerima waralaba, semua dikendalikan oleh si pemberi waralaba, kira-kira gitu, ya. Tapi kalau Anda sebagai pemberi waralaba, Anda berhak mengendalikan bisnis daripada si penerima waralaba. Kira-kira gitu. Oke, jadi kita harus juga mempersiapkan ya, Prof. Semacam nanti antisipasi terkait dengan ya kita nggak tahu ke depan bahwa pihak yang kita jadikan partner itu membuat suatu semacam itulah, Prof. Itu ya, Prof. Ya, semuanya harus jadi membuat semacam
pengembangan-pengembangan di luar perjanjian seperti itu. Nah, kalau terjadi pengembangan dalam kontrak waralabanya itu harus dideklar apakah itu dimiliki oleh si pemberi waralaba atau si penerima waralaba atau dimiliki bersama-sama. Hakinya itu harus dideklar. Itu harus dinyatakan. Kalau tidak, ada ketidakpastian nanti akan terjadi saling klaim dan itu akan menimbulkan sengketa. Gitu, Mas Agam. Mas Agam? Udah jelas? Wah, hilang. Mas Agam. Ya. Kok ngeghosting, Mas? Halo, Mas Agam. Oh, berarti udah jelas nih, Pak. Mungkin sinyalnya. Iya, ini kuotanya dari Kemendikbud belum sampai. Ya, maaf, Prof. Ya. Nah, ini suara jelek sekali, Prof. Ya. Udah jelas ya, Mas Agam? Ya. 1, Ya, 2, Prof, 3. benar itu. Oke. Oke, terima kasih, Prof. Sangat membantu sekali informasinya. Nah, sama-sama. Ada lagi? Udah cukup? 3, 2, 1. Cukup. Sampun cukup, insya Allah, Pak. Sampun jelas atas semua materinya. J, terima kasih. Baik, wah ini ada yang baru datang malahan. Waduh, gimana nih? Baik, untuk Prof. Budi, terima kasih untuk materi yang dijelaskan hari ini. Sangat membantu teman-teman untuk kedepannya jikalau memiliki usaha. Karena udah ada yang daftar ternyata, Prof. Ada beberapa yang sudah daftar. Tolong untuk ilmunya diracuni ke yang lain-lainnya, ilmu ini, karena ini racunnya bagus banget, jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk itu, terima kasih untuk partisipasi teman-teman dan juga Prof. Budi, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, guys. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye-bye. Senyum. Ini tadi Kak foto ya, Mbak? Tumben Kak foto ini tadi, Mbak Putri. Udah kok foto. Kan aku pengennya kalian candid gitu. Bisa aja. Bisa dong. Ini pelanggaran. Ini Mas Jalu mau go internasional. Kondisikan Mas Jalu. Iya, lebih estetik kalau candid nih, apalagi mbak-mbak 3 tuh. Gelis atuh, Mbak Aulia Putri Wulandari and the gang. Oh, itu girl band baru ya itu ya? Iya, girl band baru nih kayaknya. Oke. Udah makin glowing ya di era COVID ini, nggak tahu kenapa nih. Sama Mbak, aku kemarin makan gorengan juga glowing kemarin. Mantap. Gimana tuh Mas Winarno? Apa Mas?